menjadi biji matamu, menjadi kesayanganmu, sebab Engkau adalah Elohim yang hidup. Engkau yang Elohim penuh dengan kasih setia kebaikan. Kemurahan-Mu mengikuti setiap kehidupan kami. Sedang jamaah yang terkasih, kembali kami boleh berkumpul hari ini dengan keadaan yang luar biasa, sebab Engkau selalu berbuat baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan kepada kami dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah Engkau memimpin kami semua ke dalam hadirat-Mu dengan pimpinan Roh Kudus-Mu yang memimpin kami ke dalam setiap kebenaran, mengurapi setiap pujian yang akan kami naikkan, maupun kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh sahabat-Mu sendiri, menjadi kekuatan dan berkat dalam kehidupan kami. Dan Kau juga memberkati dimanapun saudara-saudara kami yang terkasih melihat dan menonton, menyaksikan acara ini melalui seluruh media sosial yang kami miliki. Biarlah Engkau berhadirat dan Engkau menjamah memberkati mereka semua sebagaimana Engkau memberkati kami tempat ini. Terima kasih ya Bapa, dan dimanapun umat-Mu berkumpul, biarlah nama Yahweh yang dimuliakan dan ditinggikan, sebab hanya Engkau yang layak menerima setiap pujian dan kemuliaan. Terima kasih ya Bapa, kami satu mulai ibadah kami hanya di dalam satu nama, Yahweh Yesus Masih. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, kembali bertemu dalam kasih Yesus Masih. Yahweh Raja Maha Besar, sebab Dia adalah pencipta bumi.
di setiap waktu dalam hidupku. Ku merindukan saat indah bersama. Tak perlu tantanganmu, Yesus kekasih jiwaku dalam hadirat rasakan. Di setiap waktu dalam hidupku, ku merindukan saat indah bersama. Dalam pelukan kasih tanganmu, Yesus kekasih jiwaku dalam hadiratmu rasa bahagia.
Kami siapkan hati kami menikmati firman-Mu. Terima kasih, urapi kami oleh Roh Kudus-Mu. Berkati kami melalui setiap perkataan manusia yang sangat terbatas. Terima kasih. Lanjutkan kasih setia-Mu dalam hidup kami, kebajikan, kemurahan, belakang mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Diberkati para subscriber yang juga turut menikmati dalam persekutuan pagi hari ini, dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan waktu yang ada dari awal hingga akhir hanya demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Shalom. Saudara semua diberkati Yahweh Yeshua HaMashiach berlimpah-limpah selama-lamanya. Haleluya. Nah, sekarang pagi hari ini saya akan berbicara tentang apakah Elohim itu tidak adil. Itu temanya. Apakah Elohim itu tidak adil? Nah, saudara, salah satu yang menjadi alasan bagi orang-orang ateis sehingga mereka tidak percaya bahwa Elohim itu ada, karena mereka bilang Elohim itu kalau memang ada, kenapa dia tidak adil? Dan karena tidak adil, maka pasti itu bukan Elohim. Jadi dalam kacamata manusia, yang namanya Elohim itu ya harus adil. Masalahnya adalah melihat Elohim dalam kacamata manusia, yaitu keadilan manusia. Bisa ngerti maksud saya? Bisa ngerti? Ya. Nah, apakah memang Elohim itu tidak adil? Ada orang berkata, mengapa satu orang dilahirkan di keluarga yang kaya raya, orang lain dilahirkan di keluarga yang sangat miskin, orang lain dapat kesempatan untuk hidupnya itu enak, orang lain selalu kena sial, nggak bisa. Kenapa? Kalau ada peperangan, yang perang itu hanya orang tertentu, tetapi kenapa dampaknya kena orang-orang yang tidak berdosa? Ya, jadi istilah kalau saudara melihat fakta berita ya, peperangan misalkan Israel dengan Hamas, saudara akan menemukan itu kata-kata itu, orang yang tidak berdosa terbunuh. Menurut saudara ada nggak orang yang tidak berdosa? Nggak ada loh. Nggak ada. Jadi itu omong kosong sebetulnya. Orang yang tidak berdosa terbunuh. Nggak ada orang yang nggak berdosa. Dalam kacamata iman Kristen kita ya semua manusia berdosa. Mungkin maksudnya itu dia itu salahnya apa gitu ya. Berdosa sih berdosa manusia, tapi salahnya apa? Kok yang perang itu negara, prajurit, yang mati kok rakyat? Loh, yang namanya negara kalau perang, memang negara itu ada, bisa tanpa rakyat? Nggak bisa loh. Jadi kalau negara perang, ya rakyatnya pasti kena, betul nggak? Nah, itu sebabnya kalau sampai pemimpin suatu negara itu keliru, ya itu repot. Nah, persis bangsa Israel tuh, seperti yang saya khotbahkan beberapa minggu yang lalu, ketika Israel minta raja, akhirnya Saul menjadi raja. Nah, Saul ini malah mendatangkan penderitaan yang luar biasa pada bangsa Israel. Sehingga di zaman Saul ini orang-orang Filistin itu merajalela. Sehingga ada cerita tentang Goliat, ya toh? Nggak berani itu Saul dan tentara Israel itu nggak berani. Filistin seenaknya sendiri. Karena jagoannya itu Goliat itu nggak ada yang berani melawan dia. Dan di sini kita melihat bagaimana Elohim itu luar biasa. Ketika manusia itu keliru dalam pilihan hidupnya. Jadi Israel kan keliru ini.
ketika minta raja, betul nggak? Tetapi ketika rajanya ini benar-benar tidak berdaya, maka Elohim memilih raja selanjutnya, yaitu Daud. Bisa ngerti ya? Jadi ini Yahweh itu mengikuti permainan manusia. Kamu mau raja? Ya sudah, tak kasih. Kamu akan dibuat menderita. Tapi Elohim itu mengasihi umatnya. Dia memilih seorang yang diurapi, yaitu Daud. Dan Daud ini membawa zaman keemasan bagi bangsa Israel. Sehingga sampai hari ini, kalau saudara lihat benderanya Israel itu disebut bintang Daud. Bukan bintang Salomo, bukan bintang Saul apalagi bintang Rehabeam atau Yerobeam, tidak. Bintang Daud. Mengapa? Karena mereka selalu merindukan bahwa keadaan bangsa Israel itu seperti masa pemerintahan Raja Daud. Di zaman Raja Daud, bangsa Israel tidak ada satupun musuh yang berani melawan mereka. Semua sudah ditaklukkan. Nah, di zaman Daud itulah masa keemasan. Mengapa Daud yang dipilih? Karena dia dari suku Yehuda. Karena dialah yang dinubuatkan akan menurunkan Masiah. Ya. Yesus Masiah disebut tunas Daud atau keturunan Daud. Nah, saudara, jadi tetap ketika Elohim itu menggantikan Raja Saul dengan Raja Daud, maka tetap Elohim itu tidak ingin umatnya itu punya raja manusia. Tetapi karena sudah kadung punya raja manusia, ya sudah diikuti. Tetapi dalam suatu janji eskatologi bahwa Daud ini nanti keturunannya adalah raja di atas segala raja, yaitu Yesus Masiah. Dan kerajaannya bukan dari bumi ini. Itu sebabnya raja ini ketika disalib, diolok-olok oleh orang sekitarnya, kalau kamu memang anak Elohim, kamu raja di atas segala raja, turun dari salib. Tapi dia berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Nah, itu menjadi inti dari kekristenan pada akhirnya, bahwa orang-orang Kristen itu tidak berkerajaan seperti dunia ini, tetapi kerajaan Samadi. Dan raja kita adalah Yahweh Yeshua HaMashiach, satu-satunya pemimpin kita. Nah, saudara, jadi sekarang kembali lagi, apakah Elohim tidak adil? Kenapa yang salah bapaknya, anaknya yang kena kutukan? Firman berkata, kalau sampai ada bapak berdosa, anaknya itu dikutuk sampai turunan keempat. Loh, ini kan tidak adil. Aneh ini. Tapi ada juga ayat dalam tanah, kalau bapak yang berdosa, anaknya tidak dihukum. Nah, bingung ini, saudara. Nah, kalau ini adil ini, loh, betul nggak? Kalau saudara itu mempelajari, membaca kitab suci sampai habis, dan saudara nggak lupa loh ya. Kalau baca tok, banyak orang bisa baca tapi lupa, saudara. Tapi saudara ingat, maka saudara akan melihat seolah-olah dalam kitab suci itu banyak hal yang kontradiksi. Di satu ayat dikatakan kalau bapak salah sampai turunan keempat dihukum. Di tempat lain dikatakan kalau bapak yang salah ya bapak tok yang dihukum, anak tidak ikut-ikut. Yang betul yang mana? Tapi itu pernah saya terangkan beberapa tahun yang silam ya. Pagi ini saya tidak terangkan itu. Ya, itu ada alasannya, dosa apa yang dimaksud dan kenapa kok bisa nurun sampai ke turunan keempat. Seperti misalkan bangsa Moab dan Amon. Dua bangsa ini terus-menerus nyatroni orang Israel, terus-menerus melawan bangsa Israel, membuat susah. Akhirnya Yahweh berkata, sampai turunan keempat baru boleh masuk umat Elohim. Itu bangsa Moab dan Amon. Itu anaknya Moab, habis sekaligus cucu. Ya, itu baru boleh diterima masuk umat Elohim kalau dia sudah turunan keempat. Saudara, ada dikatakan bahwa Taurat itu hanya untuk bangsa Israel. Itu keliru besar. Karena sejak dulu yang namanya Taurat itu dan status bagi umat Elohim itu bukan hanya untuk bangsa Israel. Bahkan bangsa Moab, bangsa Amon boleh masuk semuanya.
Ya, jadi itu ayat-ayat ada semuanya. Tapi banyak membelajar firman, termasuk dokter-dokter teologi itu berkata bahwa Taurat itu hanya untuk bangsa Israel, sama sekali bukan. Ya, nah, saya kembali lagi, apakah Elohim tidak adil? Kita baca di dalam Matius atau Matityahu pasal 25. Matityahu pasal 25. Haleluya. Ayat 14. Mulai 14. Sebab kerajaan Samayim seumpama seseorang yang mau bepergian, ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kemampuannya, kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 55 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan beroleh laba 2 talenta. Namun hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lalu kita lompat, saudara. Ayat 24. Datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Tuannya itu menjawab, hai hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat aku tidak menanam. Kalau begitu, seharusnya uangku itu kau berikan kepada bankir, supaya pada waktu aku kembali, aku menerima milikku 1 talenta yang kuberikan padamu dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Sebab setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Namun siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil darinya. Tentang hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan di luar. Di sana akan terdapat ratapan dan ketak gigi. Amin. Tutup kitab suci, saudara. Tentu perikop ini sudah pernah saya khotbahkan, tetapi sekarang lain dengan saudara, ya, dalam suatu penafsiran yang berbeda. Saudara, perhatikan di sini. Kalau ada seorang tuan punya pegawai, lalu dia mau pergi, dia titip uangnya, 1 orang dititipi 5, 1 orang dititipi 2, 1 orang dititipi 1. Itu berbeda loh. Berbeda loh. Adil atau enggak? Adil atau enggak? Adil. Kalau ada orang tua punya anak 3 seperti saya, lalu saya kasih anak sulung saya 100 juta, anak yang saya yang kedua saya kasih 75 juta, anak yang ketiga saya kasih 50 juta. Saya adil atau? Adil atau enggak? Cuma ditanya adil atau enggak aja bingung. Apa saudara bisa mengerti firman? Kalau soal adil atau tidak adil aja saudara nggak mengerti. Sampai bilang, oh adil, katanya. Nanti saya tanya alasannya. Yang bilang tidak adil, anaknya 3 ya harus sama lah. Cucu saya ada 5, 3 itu yang kelihatan, yang 1 masih mencungul di perut mamanya, yang 1 ada di sana ini. 5 toh. Nah, tapi yang ada sekarang kan 3 yang kelihatan. Lalu saya mau kasih uang ini, ulang tahun, tiap ulang tahun saya kasih uang. Yang Sally saya kasih 5 juta, Asia saya kasih 3 juta, Mimi saya kasih 1 juta. Saya adil atau enggak? Yang jawab Sally Asia aja. Kalau Grandpa ngasih Sally
5 juta, Asia 3 juta, dan adil nggak menurut Asia sama Sally? Duh, kok malah rebukan? Hah? Menurut Sally Asia adil nggak? Nggak apa-apa, jawab nggak bayar. Adil nggak? Adil? Adil? Adil atau enggak? Adil. Kalau adil kenapa kok bisa adil? Beda tuh uangnya, padahal sama-sama cucunya. Ada orang bilang, oh kok pilih kasih? Adil nggak? Nggak, bingung gue. Mau bilang nggak adil itu apa? Bilang adil itu ya nerima aja, dikasih ya adil lah. Tapi ngasihnya kok beda, nggak adil. Kalau menurut anak saya nih, anak saya Saron, Yoel, Devi, papi ngasih Saron 100 juta, Yoel 75, Devi 25. Papi adil nggak ya? Adil, bener adil. Nah, kok bisa adil ya? Padahal beda-beda nih. Oh, kemampuannya. Kalau kemampuan nggak habiskan uang, semua orang sama. Ya betul nggak? Kalau kemampuan nggak habiskan uang, semua orang pasti mampu ya. Loh, paling pintar itu nggak mau duit. Kira-kira ada nggak? Tapi kalau papi sumban seperti itu, kira-kira sakit hati nggak kamu? Enggak ya? Oh, mungkin soalnya kamu sudah merasa cukup. Kalau kamu bisa miskin, nggak tak tulungi. Terus tak tulungi cecemu sama adikmu, kamu enggak marah, enggak bilang papi kok enggak adil? Bisa jadi. Betapa rumitnya ya soal keadilan, betul enggak? Ya, ini saya melontarkan pertanyaan ini supaya saudara itu mikir, karena kebanyakan kita itu punya otak tapi nggak dipakai. Kita cuma ya, kita ngikuti perasaan dan sebagainya. Coba masalah keadilan, saudara pikir mungkin keadilan ini hal yang sepele ya? Loh, saya katakan ini salah satu yang membuat orang itu ateis, tidak mau percaya Elohim, karena mereka itu selalu melihat ada ketidakadilan dalam hidup. Jadi ini penting sekali. Ini menjadi suatu senjata dalam pikiran kita untuk kita itu bisa bertahan di tengah-tengah gempuran narasi-narasi di sekitar kita tentang keadilan itu tadi. Bahkan banyak pendeta itu nggak ngerti tentang keadilan. Saudara, saya akan menerangkan dengan singkat mengapa pemberian yang berbeda itu tetap adil. Tidak peduli pemberian itu seberapapun, kenapa itu kok adil. Saudara akan lihat dalam konteks ayat-ayat yang kita baca, perhatikan. Ada 3 hamba, yang satu dipercaya 5, yang satu dipercaya 2, yang satu dipercaya 1. Katanya menurut kesanggupannya atau menurut kemampuannya. Saya mau tanya, sanggup untuk apa menurut saudara? Oh, berdasarkan kesanggupannya. Sanggup untuk apa? Sanggup menghabiskan uang, sanggup untuk mengembangkan uang itu, sanggup mengelola, atau sanggup apa? Yang dimaksud sanggup di sini itu apa menurut saudara? Ini masalah kerajaan Namayim, jadi penting. Sanggup apa mereka? Ayo, siapa yang mau jawab? Sanggup apa? Menurut kesanggupannya. Kalau saya ini tak kasih 5 juta, Asia tak kasih 1 juta. Lalu saya, kamu kasih berapa? 5. Loh, aku kok 1. Loh, berdasarkan apa? Loh, kalau pemberian itu berbeda, harus dipertanyakan berdasarkan apa? Sekarang saya tanya, ada nggak manusia, ini secara umum ya, matanya itu 1, telinganya 1, hidungnya lubangnya 1, nggak ada loh. Ini nggak ngomong orang cacat ya, umum. Jadi semua manusia itu matanya 2 loh.
telinganya dua, semua sama kan? Kalau ada manusia dibeda-bedakan. Itu sebabnya kalau ada anak cacat, orang kalau bilang, Tuhan tidak adil. Orang lain anaknya sempurna, kenapa anak saya seperti ini? Dia tidak adil. Sedang ada dulu jemaat di Petemon ya, waktu kami masih di Surabaya. Dia mengerja, dia memain musik, dia bahkan pengakuan. Anak pertamanya itu, kalau nggak salah hanya beberapa hari itu meninggal. Dia bilang, Tuhan tidak adil. Orang lain anaknya bisa hidup, kenapa saya cuma berapa hari anak saya mati? Tidak adil. Yesus tidak adil. Lalu dia tidak mau ibadah itu sampai 6 bulan. Tidak ke gereja 6 bulan. Padahal dia itu sejak kecil orang Kristen, bapaknya pendeta, gembala sidang bapaknya. Dan dia juga pendeta sebetulnya, suka khotbah. Dia penatua di gereja kami. Gara-gara anaknya meninggal, dia bilang Elohim tidak adil. Dan dia nggak mau ke gereja 6 bulan. Loh saudara, itu sebabnya saya katakan, ketika seseorang menganggap perlakuan yang diberikan dalam hidupnya itu berbeda, kita tuh cenderung berpikir Elohim itu tidak adil. Tetapi ada suatu alasan yang kuat. Ketika dia memberikan kepada setiap manusia itu berbeda, dia itu tetap adil. Ada satu alasannya yang tidak pernah dimengerti oleh bahkan pendeta. Tapi pagi ini saya beritahukan kepada saudara. Karena percuma saudara saya tanya yang nggak ngerti, nggak bisa jawab. Sanggup diberikan menurut kesanggupannya. Sanggup untuk apa? Untuk apa? Perhatikan ayat di mana si Tuan marah kepada hamba yang diberi 1 talenta. Yang diberi 1 talenta bilang apa? Tuan, engkau kejam, engkau bengis, menabur di tempat yang engkau menuai di tempat yang engkau tidak menabur. Nah kalau memang seperti itu, kenapa kamu sudah tahu aku bengis? Mesti tak minta pertanggung jawab kamu. Nanti tak tagih dari kamu, kenapa kamu tidak jalankan uangmu dititipkan orang yang bisa menjalankan. Sehingga, ini perhatikan, kuncinya dari sini. Sehingga, ini kuncinya ya. Engkau bisa mengembalikan milikku yang kuserahkan kepadamu sekalian labanya. Perhatikan, itu kuncinya. Di situ itu menunjukkan bahwa dia itu adil. Meskipun dia memberikan itu berbeda-beda. Gampangnya gitu. Hamba yang pertama dikasih 5. Saya tanya, dia kembalikan berapa? 10, bukan 5. Artinya yang dipercayakan 5 sepenuhnya enggak? Sepenuhnya. Labanya 5, kembalikan enggak? Kembalikan. Dia sanggup mengelola 5 ini menjadi 10. Tapi 10-nya itu harus dikembalikan. Artinya dia tidak punya apa. Yang 2 kembalikan berapa? 4. Artinya meskipun dikasih lebih sedikit, dia tetap tidak punya apa-apa. Yang 1 dituntut kembali 1 atau 2? 2. Artinya yang pertama, kedua, dan 3, meskipun yang 1 dapat 5, yang 1 2, yang 1 1, semuanya pada akhirnya nggak punya apa-apa karena dikembalikan semuanya. Itulah keadilan Elohim. Bisa ngerti? Bisa ngerti? Sanggup itu di mana? Sanggup itu mengembalikan seluruh yang Elohim titipkan pada kita. Itu kesanggupan. Bukan sanggup mengelola uang, bukan sanggup untuk mengembangkan uang tapi itu dinikmati sendiri. Bukan. Kesanggupan yang dilihat adalah kesanggupan untuk mengembalikan semuanya untuk kemuliaan Sang Raja. Keadilannya adalah ketika semua meskipun berbeda pemberiannya, tetapi pada akhirnya semua diambil oleh Yang Maha Kuasa dan semuanya kosong, nol, tidak punya apapun. Adil nggak? Sama semua, adil.
Ketika manusia melihat perbedaan, manusia hanya berhenti di tengah-tengah. Loh, aku kok dikasih 1, loh itu kok 2, loh itu kok 5, bahkan loh itu kok dikasih 10 ya. Waduh, pilih kasih. Tidak ada. Berhenti di situ. Konsep keadilan manusia itu cuma berhenti di situ. Padahal konsep keadilan Elohim tidak di situ. Konsepnya itu pertanggungjawaban di akhir zaman, ketika sang raja datang kembali. Dia nagih semuanya, kembalikan semuanya. Waduh, tidak bisa, Tuhan kenapa? Sudah tak jajan ente. Oh, mateng. Dikembalikan semuanya. Saudara, kalau saudara lihat saya, misalkan, wah Pak Gembala enak ya. Oh Pak Gembala itu ada beberapa di YouTube ya. Dia ya pendeta, dia khotbah, itu menentang mati-matian persepuluhan. Menentang mati-matian persepuluhan. Saya tidak pernah bosan-bosan berbicara tentang persepuluhan. Karena saudara, janji Elohim itu orang yang persepuluhan itu pasti berkati. Saya tidak katakan bahwa perpuluhan adalah memancing Elohim supaya memberkati kita. Tidak. Tetapi kalau Yahweh sendiri berkata, persembahkanlah, kembalikan 1/10 milikku, bahkan kurban khusus, dan kurban khusus itu 1/7, akan kubuka tingkap langit, kuusir belalang pengering, akan kuberkati engkau berlimpah-limpah. Itu janjinya dia. Kalau janjinya itu kita pegang, apa salah? Ada orang yang sok rohani, dia berkata, jangan kasih perpuluhan karena mengharapkan berkat. Loh, bukan. Kita memberikan perpuluhan bukan untuk mengharapkan berkat, tapi itu adalah perintah yang disertai dengan berkat. Misalnya begini, hormatilah ibu bapamu, agar kekayaan ada di tangan kirimu, umur panjang ada di tangan kananmu. Apakah lalu kalau ada anak menghormati orang tuanya, lalu jangan gitulah menghormati orang tua gara-gara supaya kaya dan panjang umur? Loh, tak repot kayak gini. Seluruh firman itu memang disertai dengan janji. Karena manusia itu tidak bisa hidup tanpa janji, saudara. Ada orang yang sok rohani, dia bilang nggak boleh. Tidak boleh. Oh, itu janji kok. Itu sebabnya Elohim kita disebut Elohim perjanjian. Elohim yang mengadakan perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Elohim yang mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel. Elohim yang berjanji kepada umatnya, miliknya, anak-anaknya, yang berjanji memberikan masa depan yang penuh anugerah, penuh damai sejahtera, penuh pengharapan. Memang dia berjanji. Dan kalau kita berpegang pada janjinya, justru itu menunjukkan betapa kita menghargai janjinya itu. Saudara tidak menghargai janji Elohim, tapi saudara percaya pada kekuatan dirimu sendiri untuk cari uang supaya kaya. Saudara kehilangan janji itu. Kalau saudara tanya kepada saya, loh apakah orang itu nggak bisa diberkati kalau nggak perpuluhan? Loh ya bisa lah. Burung di udara aja dipelihara, makan, nggak menabur, nggak menuai tapi bisa makan. Apa burung itu perpuluhan? Jawab, enggak loh. Tapi dipelihara loh. Orang-orang di luar sana ateis, tidak persepuluhan. Orang Konghucu, orang Hindu nggak persepuluhan. Banyak yang kaya-kaya diberkati. Tapi masalah perpuluhan itu bukan masalah berkat jasmani, tok, saudara. Tidak ada dikatakan kalau kamu perpuluhan udah kaya raya, nggak ada. Tapi kata diberkati itu berakah. Artinya saudara tetap bisa merendahkan diri, karena berakah itu artinya menekuk lutut untuk merasa tidak layak akan anugerah Elohim. Itu berkat yang paling hebat. Berkat yang paling hebat adalah ketika saudara menerima apapun, tetapi saudara merasa bahwa saudara tidak layak untuk menerima itu. Itu berkat yang paling hebat. Dan itu janji ketika orang memberi persepuluhan, itu berkat seperti itu yang diberikan. Masalah keuangan itu kompleks sekali. Saudara tidak bisa jualan es di
Saudara kasih perpuluhan, bahkan bukan 10%, 90% kau berikan pada Yahweh, dikembalikan. Tapi kamu jualan es, buka warung es di Alaska. Terus siapa yang mau beli? Selalu ada hukum-hukum alam yang harus diikuti juga. Saudara, saya tidak berbicara bahwa orang yang persepuluhan itu pasti jadi kaya raya. Oh, tidak. Kekayaan bisa iblis kok yang memberikan. Lah kalau orang ke Gunung Kawi, saya bilang, orang ke Gunung Kawi nyembah-nyembah itu di kelenteng, ngalungi Jilayut, ngalungi dewa-dewa, uang dewa, keberuntungan yang tertawa terus itu, dikasih emas puluhan gram, lalu dia dapat katanya sampai triliunan. Itu diberkati siapa? Iblis berkata, sembahku semua akan kuberikan. Saudara pikir iblis tidak bisa berkati di dunia ini? Bisa, karena bumi ini tahtanya iblis. Artinya dia punya kuasa untuk memberikan sumber daya alam apapun untuk memperkaya manusia. Bisa iblis. Kenapa tidak bisa? Saudara tahu, kalau ada orang kaya raya lalu dia mau ngebor minyak di laut, lepas pantai, biasanya di tengah laut itu buahnya itu di bawah itu, kandungan minyak di bawah laut itu. Pengeboran minyak biasanya di lepas pantai memang. Itu saudara tahu, mereka ngebor itu nggak bisa kalau nggak hubungan dengan dukun-dukun. Karena hampir semua minyak di bumi itu dikuasai oleh jin-jin. Itu makanan mereka. Untuk bisa ngebor itu, saudara, mereka harus tukar, negosiasi. Harus ngomong-ngomong melalui dukun, lalu diberikan kepada jin itu telur ayam kampung itu. Bagi mereka telur ayam kampung itu kayak berlian yang sangat berharga. Itu bagi jin. Jadi jin itu nggak bisa ngambil telur ayam. Bisa ngerti maksudnya? Gak ngerti? Bagi jin telur ayam itu berlian. Nah kalau itu bisa diambil setiap saat, nggak bisa kamu makan dok. Enteng dok mau dimakan jin. Berlian ini berlian, nggak bisa, saudara. Yang bisa itu melalui dukun, negosiasi, diberi baru bisa. Nah kalau diberi telur, nanti itu alat-alat bor itu bisa masuk tembus bumi. Kalau nggak bisa. Artinya orang itu diberkati sama siapa? Diberkati siapa? Ya begitulah saudara. Ya itu memang gitu. Saya baca di majalah Intisari, memang seperti itu. Melibatkan jin-jin itu saudara. Nah saudara kan, saya pikir masuk iya ya, baru nggak percaya, cari aja datanya. Ya gitu caranya. Iblis itu bisa. Orang ikut gereja setan kaya nggak? Saudara lihat aja, pengikut gereja setan kaya nggak? Oh kaya raya luar biasa. Bukan itu yang saya maksud dengan persepuluhan. Jadi kalau ada pendeta yang berkata perpuluhan nggak berlaku lagi itu Taurat, waduh, saudara. Kalau karena itu Taurat nggak berlaku, hampir semua tatanan hidup kita itu berdasarkan Taurat. Tuh, saya tanya, ngelanggar batas tanah itu boleh nggak? Boleh nggak melanggar batas tanah? Itu di mana ada? Di Taurat atau bukan? Ya di Taurat. Nah Taurat nggak berlaku berarti boleh melanggar batas tanah. Banyak. Berzina boleh nggak? Taurat ini nggak boleh tuh. Nah Taurat nggak berlaku boleh berarti boleh berzina. Loh, ya repot ini saudara. Ini omongannya nggak karu-karuan ini. Kalau sudah berdasarkan, kalau mas sudah ngomong soal uang saudara, itu sudah orang itu jadi nggak karu-karuan. Saudara ada orang yang bilang mungkin Pak ini saya enak ya dapat perpuluhan dari jemaat. Mungkin saya bisa punya mobil 3, saudara sepeda motor aja kredit. Pertanyaannya bukan berapa banyak mobil yang saya pakai,
Bukan berapa banyak tanah yang saya miliki, bukan berapa banyak uang yang saya miliki. Pertanyaannya bukan berapa banyak yang kamu miliki juga. Pertanyaannya, mampukah kamu mengembalikan semuanya kepada Dia? Itu pertanyaan. Di hadapan Yahweh, saya mampu memberikan semuanya kembali kepada Dia. Apapun kalau Dia minta, silakan. Saya selalu katakan semua dari, oleh, kembali kepada Dia. Ada orang, saudara, hanya punya motor, tapi bahkan motor ini nggak bisa dia berikan untuk Elohim. Buru-buru mobil, lah disitulah kemampuannya. Saudara, waktu saya bisa beli sepeda motor satu-satunya, nyicil 1 tahun, tahun 83, GL Pro, nyicil. Saudara tahu saya cinta otomotif. Kalau sebelum punya mobil saya sangat gandum dengan motor. Itu motor yang saya beli pertama kali dengan uang saya, GL Pro 145 cc tahun 83. Saudara, begitu papi berkata mau bangun pastori, nggak ada uang. Oh, begitu papi bilang papi butuh mobil untuk pelayanan, saya jual itu motor, saya belikan mobil ini, di mobil papi. Loh saudara, saya itu sanggup mengembalikan apapun yang Dia berikan pada saya. Keadilan Elohim itu ketika Dia menurut kesanggupannya diberikan, itu maksudnya bahwa mereka itu sanggup untuk mengembalikan semuanya kepada Dia. Itu sebabnya meskipun sedikit, Sally saya kasih 10 juta, Asia saya kasih 5 juta, apakah Grandpa tidak adil? Grandpa tidak adil kalau uang ini untuk kalian habiskan untuk belanja. Karena kalau Sally belanja 10 juta, Sally bisa beli barang seharga 10 juta, banyak. Asia 5 juta, hanya bisa 5 juta, setengahnya Sally. Itu Grandpa tidak adil, Asia Sally. Tapi kalau uang yang Grandpa berikan ke kamu, kamu kembangkan. Sally 10 harus jadi 20, Asia 5 harus jadi 10, dan semuanya harus dikembalikan ke Grandpa. Grandpa adil. Malah enak dapat sedikit, gak soro-soro membangkannya. Betul nggak? Bisa ngerti? Nah, di situ ya, jadi bisa ngerti. Jadi Dia itu adil, karena apa? Karena semua yang Dia percayakan kepada saudara itu akan ditagih semuanya. Bukan untuk kamu habiskan untuk dirimu, bukan saudara, bukan. Kalau kamu habiskan untuk dirimu, sama dengan kamu itu tidak mengembalikan. Dan kamu tempatnya adalah di luar, di mana tangis dan kertak gigi. Ini serius. Kerajaan Samanyim ini serius. Banyak orang tidak serius dengan hidupnya. Ini tidak berbicara tentang harta milik aja. Ini berbicara tentang seluruh hidup kita dan apa yang ada pada kita. Apakah kita sanggup mengembalikan semua yang Dia percayakan kepada kita? Kebanyakan kita ketika kita menerima atau memiliki sesuatu, kita pikir itu milik kita. Saya selalu berkata, kamu itu nggak punya apa-apa. Itu cuma dilihat dari kelahiranmu. Kamu lahir telanjang, bahkan pakaian aja cedek aja kamu nggak punya kok. Bayangkan itu. Kok masih berkata aku punya, ini milikku. Enggak sampai si Haji bilang, iya benar. Karena dia lahir juga telanjang, sampai sekarang telanjang dia. Loh, yang di atas ikut semua. Saudara, ini para malaikat sedang ngelumpuk delok kabeh. Malaikat baik dan malaikat jahat. Ya, yang malaikat jahat terus bisik siapa?
Bisik saudara, jangan didengarkan itu gembala, jangan didengarkan, ngawur ngomongnya. Yang baik bilang dengarkan itu benar. Saudara nggak tahu alam roh ya? Alam roh, nggak usah didengar roh, turu wae. Jadi saudara, Elohim adil nggak? Kerjanya sama-sama ikut orang, sama-sama masuknya bareng. Misalkan ini ada 2 kawan karib ngelamar di suatu perusahaan, diterima dua-duanya itu jadi office boy. Setelah 1 tahun, office boy yang satu ini jadi manajer, yang satu tetap office boy. Dia bilang Elohim adil. Kenapa aku tidak dipromosikan? Bukankah pendeta zaman sekarang bilang, saudara tahun depan akan terima promosi yang luar biasa, tepuk tangan untuk Elohim. Saudara, itu bukan kekristenan, itu motivator dunia. Ya, perhatikan ya. Tujuannya kita jadi orang Kristen itu bukan supaya banyak uang, tetapi gereja zaman sekarang dipenuhi dengan orang-orang yang mengejar uang. Loh, kalau ada 2 sahabat karib, yang satu office boy jadi manajer, yang satu tetap office boy, bahkan seumur hidup tetap office boy, Yesus adil nggak? Barang siapa yang punya, kepadanya kalau ditambahkan itu tambah berkat atau tambah tanggung jawab. Tambah berkat atau tambah tanggung jawab. Semakin banyak berkat, semakin banyak tanggung jawab. Tapi orang semakin banyak berkat, semakin tidak bertanggung jawab. Gembala-gembala itu semakin banyak berkatnya. Kalau dulu masih belum banyak berkat, dia ngepel gereja sendiri. Dia bersihkan gereja, bersihkan kamar mandi. Begitu berkatnya banyak, pengerjanya, tanggung jawabnya berkurang. Kalau manusia itu begitu, saudara. Kalau semakin diberkati, tanggung jawabnya semakin kurang. Bahkan orang kaya itu loh, buka pintu mobil aja sudah nggak bertanggung jawab. Dibukakan orang, loh, betul nggak? Nutupnya orang lagi yang nutupkan, nggak bertanggung jawab dia. Manusia semakin banyak uangnya, semakin tidak bertanggung jawab. Padahal semakin banyak berkat, semakin harus berat itu tanggung jawabnya. Dengarkan itu baik-baik. Itu kunci kerajaan sama ini. Saudara mau tetap tinggal dalam hadirat Yahweh, dalam kerajaannya, saudara harus mengerti. Itu sebabnya kalau saudara lihat saya, apapun yang dikerjakan jemaat, saya juga kerjakan. Mulai dari motong rumput, ngambil sampah, bersihkan gereja atau apapun, semua saya kerjakan sampai hari ini. Saudara, kalau dulu saya pelayanan di Jawa, dijemput, tas saya dibawakan, tidak mau saya langsung. Masa tasnya sendiri, tanggung jawab untuk bawanya ke orang lain. Memangnya saya pejabat? Kalau pejabat kan sombong kan? Minta dilayani. Yesus itu loh yang terbesar. Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Yang dilimpahkan tanggung jawab semakin berat. Semakin banyak orang yang harus saudara berkati, semakin banyak kehidupan yang saudara harus perhatikan, semakin saudara harus banyak peduli kepada semua orang sekitar saudara. Saudara, kalau orang itu diberkati lalu terus naik terus, uangnya semakin banyak dari ratusan juta ke miliar ke triliun, itu namanya pasti hidup untuk dirinya sendiri. Saya tidak mungkin bisa jadi miliarder, saudara. Tidak mungkin, uang cuma berapa puluh juta aja habis dibagikan. Kapan jadi miliarder saya? Ya tidak bisa. Dan memang tidak pernah saya berpikir seperti itu. Bisa hidup, tidak batuk pilek aja untuk mengucap syukur, betul nggak?
Kalau hidung buntu bisa tidur enak? Dulu waktu saya kecil itu, saudara, hampir tiap hari itu hidung buntu, kiri kanan. Jadi kalau kiri yang buntu, saya ngadep ke kanan. Nanti turun, ya terasa loh, turun. Nanti kanannya yang buntu ke kiri. Jadi lah dolanan, bukan tidur. Sampai sekarang ini kalau buntu hidungnya, sampai tadi malam, ya kiri kanan. Coba ada orang yang tidur itu loh, enggak kiri, enggak kanan, enggak melumah, enggak mengkurap, enggak sadar, saudara. Pokoknya tiba-tiba saja sudah jam 9 pagi. Betapa bahagianya ya orang itu. Bahagia ya. Diberi banyak kenikmatan tidur. Itu termasuk dipercaya banyak loh. Talenta itu kan saya terjemahkan, talenta itu semua pemberian apapun yang kita nikmati dalam hidup. Kalau saya diberi talenta itu 4 jam satu hari, 4 jam tidur. Itu pun nggak bisa tenang, tetap bangun sampai berapa kali, 4 jam. Secapek apapun saya, selelah apapun. Ada orang itu nggak lelah, saudara. Tapi buat orang lelah karena dia tidur nggak bangun-bangun. Ini menurut saya talentanya banyak sekali untuk talenta tidurnya. Lah, yang talenta banyak dituntut banyak tanggung jawabnya. Jadi jangan itu banyak tidur lalu nganggur-ngangguran ya. Banyak tidur itu kalau nganggur-ngangguran, wah sudah pasti badannya mengembang ke kanan ke kiri. Kemahmu dipatok ke kiri ke kanan, itu ya firmannya bilang gitu ya. Ya hati-hati saudara. Apapun yang dia percayakan, dia itu adil. Nggak usah iri sama orang yang uangnya banyak. Orang yang uangnya banyak tapi tidak bisa mengembalikan pada Elohim, kita prihatin pada orang seperti itu. Saya selalu kasihan dengan orang seperti itu. Karena bagaimana akhir hidupnya nanti. Karena kita semua itu akan mempertanggungjawabkan apapun yang ada dalam hidup kita. Bahkan sampai perkataan kita harus bertanggungjawabkan. Perbuatan kita, pikiran kita, semua talenta, semua harta milik, kemampuan, kepandaian yang dia percayakan kepada kita. Saudara, semakin banyak ilmu kita, semakin banyak tanggung jawab kita untuk memberitahu orang yang tidak berilmu. Betul nggak? Betul nggak? Jadi saya itu cerewetnya bukan main. Lihat apalagi anak remaja, megang pisau saja salah, megang pinset aja salah, megang cutter aja salah, macul aja salah, nyekop aja salah. Saya yang tahu, saya bilang gini loh caranya. Jadi cerewet kan? Tapi ada orang aco-aco, nggak usah diberitahu, biar loh. Orang aco-aco seperti ini bahaya loh. Kalau kamu diberi banyak ilmu, kamu juga banyak diberi tanggung jawab untuk membagikan ilmumu, betul nggak? Iya. Kamu punya pengetahuan banyak, kamu dituntut untuk membagikan pengetahuan. Karena semuanya harus kamu kembalikan. Itu cuma titipan. Kamu diberi uang banyak, ya uang banyak mau simpen dong. Bu investasi terus, loh ya. Investasi yang paling hebat adalah ketika kamu bisa mengembalikan semuanya kepada dia. Itu sebabnya Yesus katakan jangan kumpulkan harta di bumi. Nggak boleh nyimpen harta di bumi. Harus dikasih tahu kok. Tetap aja nyimpen, saudara. Suatu hari dunia ini akan digoncangkan. Apapun yang kau miliki tidak ada lagi gunanya. Satu-satunya yang berguna adalah kerajaan Elohim yang ada dalam hidup kita, yang tidak akan tergoncangkan. Saudara, sadar, bukan hanya pada orang-orang yang talentanya 1 atau 2, tapi bahkan yang 5. Saudara, percuma iri kepada orang yang, saudara, orang itu kok cantik, aku kok leot-leot, gak simetris wajahku.
itu kok tampan, aku kok jelek sekali. Oh, apakah Elohim tidak adil? Dia adil. Saudara, orang yang cantik, orang yang tampan, kebanyakan nanti mata keranjang, betul nggak? Senangannya mempermainkan orang, ya toh? Sok artis, sok ganteng, sok ayu, kemalan, menor, apalagi bahasanya maniso. Gara-gara dia tampan, gara-gara dia cantik, maniso. Banyak dosa tuh dilakukan, banyak dosa tuh dilakukan. Enak mana sama yang wajahnya sedang-sedang menengah ke bawah? Mau maniso yo minder ya kan? Betul? Lebih enak mana? Rafael, enak mana jadi orang laki yang minder deketi cewek atau sangat pede deketi cewek, semua cewek dideketi, dipacari semua? Enak yang mana? Enak yang pertama ya. Coba kalau itu pede, semua dideketi, dosa tok ditumpuk, betul nggak? Saya selalu ingat kata-katanya pendeta Seventong. Pisau itu semakin tajam, semakin berguna. Hebat. Semakin tumpul, semakin tidak berguna. Tetapi kalau tumpul tidak bisa menyakiti kita, kalau tajam bisa buat putus tangan kita, betul nggak? Itu saya ingat kata-kata pendeta Seventong. Kata-kata yang bagus seperti itu selalu ingat saya aminkan itu soalnya. Semakin tajam pisau, makinya semakin enak. Tapi kalau sering langsung keluar kecapnya. Tapi kalau tumpul, apalagi dibalik besoknya, mau ngiris tidak bisa. Tapi kamu gini, tanganmu gini juga nggak keluar kecapnya. Nggak bahaya loh, nggak bahaya. Semakin berguna semakin berbahaya. Semakin kaya semakin berbahaya. Semakin banyak berkat semakin berbahaya. Yang minta berkat terus apa? Angkat tangan. Yang bilang cukup kok berkatku, angkat tangan. Nggak angkat tangan. Ada yang tanya gini, wah kenapa ya kok belakangan ini kok ada isu yang luar biasa mau pindah Amerika semua. Kalau pindah Amerika itu sekedar cari uang, melarat kan boleh, tak omong ya. Saya sudah kenal banyak anak-anak muda yang kerja di Taiwan, di Jepang, dulu masih di Surabaya itu. Katanya enak, pulang-pulang saudara jadi kayak tengkorak kurus kering, minta didoakan saya, nangis. Gajinya tinggi, tapi kena apa? Pneumonia, radang paru-paru. Nangis, didoakan, saya doakan akhirnya sembuh. Mau kembali? Tidak boleh bisa, tidak kembali, sudah di Surabaya saja. Kalau tujuanmu itu cari uang, hati-hati. Siapapun, termasuk anak saya. Kalau anak saya itu, saya suruh memang ke Amerika. Saya suruh. Ada tujuan. Saya tidak mau jelaskan di sini. Bukan sekedar cari uang. Kalau cuma cari uang memang. Kalau memang Yahweh mempercayakan uang yang kita dapatkan, misalkan 1 bulan 10 juta di Tomohon. Dan menurut Elohim itu adalah kemampuan kita. Mengapa kamu ingin lebih? Bisa ngerti maksudnya? Karena kemampuanmu itu bukan hanya kemampuan untuk menghabiskan uang. Saya bilang kalau kemampuan menghabiskan uang, nggak usah diajari, semua orang punya kemampuan yang sama. Amin? Loh, betul nggak? Coba ini jemaat semua, kalau saya ini, misal ini, saya punya uang miliaran, semua orang tak kasih 100 juta. Sanggup nggak? Sanggup nggak? Nerima itu sanggup nggak? Ya sanggup lah, nerima kok nggak sanggup. Kalau bisa lebih, saudara kasih triliunan, sanggup nggak terima? Ya sanggup. Sanggup nggak habiskan? Ya sanggup. Sanggup nggak mengembalikan semuanya kepada Elohim? Itu pertanyaannya. Karena kamu enak sedikit, berkatmu banyak sedikit,
kamu sudah memanjakan hidupmu. Kamu sudah memperlakukan hidupmu ini spesial. Saya ini orang spesial, uang saya banyak, gaya hidupnya berubah, dan itu terjadi bahkan pendeta-pendeta. Saudara, satu hal yang selalu saya dengungkan sejak saya muda, sejak saya melayani Elohim, jangan pernah berubah gaya hidupmu hanya karena uangmu semakin banyak. Itu selalu saya katakan. Saudara, ini hanya kesaksian. Saudara lihat baju saya ini bagus nggak? Bagus nggak? Tahu harganya berapa? Tahu? Ini cuma 100 ribu. Ini batik cuma 100 ribu. Pendeta lain batiknya itu 3 juta, 5 juta. Saudara lihat sepatu saya, bagus nggak? Itu cuma merek Fadil, cuma 190 ribu. Dan sepatu seperti ini yang saya pakai untuk memberkati nikah di Surabaya. Gak ada momen-momen seperti itu, saya harus pakai sepatu Beli yang harganya 2,5 juta. Gak ada. Bagi saya, pribadi seseorang tidak diukur dari apa yang dia kenakan, tapi dari energi yang ada, yang terpancar dari dalam hidupnya, dari hubungannya dengan Elohim. Dan saya tidak pernah percaya dengan apapun juga yang namanya mahal-mahal itu. Kalau saya mau beli, ya mampu-mampu deh saya, saudara. Daripada saya beli seperti itu, untuk apa? Bisa untuk digunakan untuk menjadi berkat buat orang lain. Saudara, itu gembalamu seperti itu. Dan baju yang saya pakai nanti untuk memberkatan nikah itu juga murah, cuma 200 ribu, bukan yang jutaan. Coba tanya sama Ibu Lois itu, baju 100 ribuan di tokonya dia itu bagaimana modelnya? Itu sebabnya saya pesan baik-baik pada jemaat, kalau kamu diberkati, jangan sombong. Semua itu bukan milikmu. Dengar itu baik-baik. Itu hanya dititipkan, dan itu dituntut untuk kembali sepenuhnya, bukan hanya sebagian. Kenapa 10% itu dituntut? Untuk belajar menghargai bahwa semua adalah dari Dia. Kenapa kita harus terus berpuluhan, sepertujuh untuk selalu menyadarkan kita bahwa semua yang kita miliki adalah miliknya, bukan milik kita. Kalau kau 10% aja kau berat, bagaimana mungkin kau bisa mengakui bahwa semuanya adalah miliknya Dia? Yang harus kamu kembalikan kepada Dia. Anak-anak muda mau ke luar negeri, silakan. Tapi kau harus tahu, apapun yang kau peroleh itu hanya dititipkan pada kamu. Hormati Dia, takuti Dia, lakukan apapun yang Dia perintahkan, hidupmu pasti diberkati. Kalau tidak, kamu akan hilang. Saudara, tadi malam saya lihat YouTube tentang Vatikan. Museum yang ada di Vatikan, katakan aja museum bawah tanah, yang tidak boleh dimasuki siapapun, bahkan oleh pastor, bahkan oleh uskup, kecuali paus, yaitu uskup agung atau orang yang berwenang. Itu sangat dirahasiakan. Tapi beberapa kali itu kecolongan, ada orang yang diam-diam akhirnya membaca naskah-naskah yang ada. Museumnya itu dipenuhi dengan patung, lukisan, pahatan dinding, perkamen-perkamen, naskah-naskah yang kuno,
Saudara, mereka berkata, ya saya tidak peduli yang konten ini siapa, saya nggak tahu, orang luar negeri. Dia bilang, kalau sampai semua tulisan di museum ini tentang Yesus ya, itu diberitahukan ke dunia luar, gereja akan hancur. Gereja akan hancur. Yesua yang diperkenalkan oleh gereja itu bukan Yesua yang asli. Itu Yesua palsu. Yesua yang asli itu ada di Museum Vatikan ini. Semua tulisan kuno zaman gereja mula-mula. Yesua di sini itu tidak seperti yang didengung-dengungkan oleh gereja saat zaman sekarang. Yesua, contohnya, Yesua itu menikah. Yesus itu punya anak. Yesus itu tidak mati lalu bangkit. Ada kuburannya. Itu naskahnya ada semua. Historis katanya. Tapi gereja Katolik nutup-nutupi itu. Sebab kalau itu sampai dibuka, gereja Katolik kehilangan kuasanya atas seluruh bumi. Karena selama ini dia bersembunyi di balik Kristus, Yesua yang mati dan bangkit. Saudara, serangan-serangan seperti ini, tentu saja saudara, naskah-naskah itu pasti banyak. Itu dari kaum-kaum Gnostik, orang-orang yang tidak percaya akan keilahian Yesua dan sebagainya. Sejak zaman purbakala sudah ada itu. Itu yang disimpan oleh Roma Katolik. Saudara, kalau saya nggak pernah peduli dengan hal seperti itu. Tetapi saudara, untuk orang yang tidak pernah mengalami pengalaman yang luar biasa dengan Yeshua Masiah, dia akan goncang, saudara. Kalau orang Kristen zaman sekarang yang dicari cuma uang, ke gereja itu yang dicari cuma berkat. Bagaimana mematahkan kutuk supaya kita jadi kaya raya. Yang lihat itu 100.000. Bagaimana caranya agar kita itu berdoa dan dijawab dan diberi kelimpahan. Yang lihat 125.000. Begitu khotbah saya menyembah dalam roh dan kebenaran, yang lihat cuma 100. Ya. Tapi kalau itu soal berkat, sedang khotbah saya itu kalau soal berkat saudara, yang lihat itu banyak 500 lebih. Saya kan melihat itu. Tapi kalau khotbah saya itu tentang kerajaan Elohim dan kerajaan manusia, ya yang lihat paling 130. Tidak menarik. Coba saya bilang 3 langkah untuk kamu menjadi kaya raya. Wah, yang lihat banyak itu saudara. Nggak peduli dia, meskipun tidak terkenal pendetanya. Tapi kalau judulnya gitu, wah menggugah selera. Saudara perhatikan ya. Sampai di mana tadi? Sampai di mana? Vatikan. Kalau umat Kristen itu tidak punya pengalaman pribadi dengan Yesua dan banyak kecewa dalam hidup ini, apalagi Elohim kok tidak adil, dia gampang sekali goyang. Itu sebabnya Rasul Saul berkata, di akhir zaman akan terjadi murtad massal, murtad besar-besaran. Murtad itu bukan orang Islam jadi Kristen. Kalau orang Islam jadi Kristen itu bukan murtad namanya, itu namanya dicerahkan. Saya nggak setuju kalau ada orang Kristen bilang, lu orang Kristen itu jadi mu'alaf. Loh, saya bilang itu bukan jadi mu'alaf, itu murtad. Kristen jadi Islam, nggak usah bilang itu mu'alaf. Kristen pokoknya keluar dari Kristen, ya murtad itu namanya. Kalau orang dari agama apapun jadi Kristen, itu namanya bukan murtad, itu namanya terima anugerah. Saya nggak suka istilah-istilah seperti itu. Istilah seperti itu berarti
didominasi oleh musik. Bahkan pendeta tuh ngomong gitu, saya tegur, kalau orang Kristen itu jadi Islam bukan mualaf, murtad. Nah kalau Islam jadi Kristen itu mualaf, bertobat, menemukan jalan kebenaran. Amin. Iya. Kok gelem mengikuti cara berpikirnya mereka? Nah, kembali lagi saudara, kalau kita tidak punya pengalaman dengan Yesus Masiah, berguguran satu persatu. Tapi saya selalu bersyukur pada Yahweh Yesus Masiah, karena saya sejak muda memiliki pengalaman yang luar biasa dengan Dia. Itu menjadi kebanggaan saya. Bukan jadi kesombongan. Kebanggaan saya untuk saya tetap memiliki Dia dalam hidup saya. Mungkin kalau saya tidak pernah mengalami hal yang spektakuler, mujizat yang nyata, kuasanya yang luar biasa, saya tidak pernah mengalami. Saya tidak yakin saudara saya sampai bisa berdiri di sini hari ini. Nggak yakin. Mungkin sejak di Surabaya saya sudah nggak jadi pendeta kalau saya tidak mengalami hal yang spektakuler bersama Dia. Ketika namanya disebut, nah saudara, itu yang selalu membuat saya itu dikuatkan. Saya tidak peduli orang bilang Yesus cuma manusia biasa, Yesus tidak mati dan bangkit. Yesus itu mati dan tidak bangkit. Dia tidak seperti katanya firman, mati bangkit, omong kosong, semua itu dipalsukan. Saudara, saya nggak pernah pusing sama itu. Karena apa? Karena saya buktikan ketika nama itu saya sebut, saat itu juga Dia menolong. Bagaimana mungkin kalau Dia tidak ada, Dia menolong saya? Siapa yang menolong saya waktu itu? Itu enggak? Oh, yang saya sebut namanya kok. Apakah mungkin kalau saya sebut nama Yesus Masiah tolong saya, lalu yang nolong saya itu bukan Yesus Masiah? Atau bukan utusannya? Yang nulungi jin kartu B misalnya? Apa mungkin? Ya, saya nggak mau percaya dengan hal yang seperti itu. Setiap kali saya berseru kepada namanya, Dia tolong, ya sudah. Itu ya, yang paling spektakuler itu. Ya, saudara kan lihat itu kalau yang barusan yang demo di Jakarta itu ya. Itu demo itu orang ribuan itu ada di jalan. Nah itu saya bilang, kayak gitu aja tuh sudah ngeri tuh lihat kayak gitu. Tapi saya itu tahun 98 mengalami itu lebih berkali-kali lebih dari hebat dari itu, jutaan manusia itu memenuhi jalan satu arah dan semua mobil dibakar, dibalik. Seketika itu saya berseru, Yesus Masiah, bukakan mata mereka. Saat itu mereka tidak melihat mobil yang saya pakai, tidak ada yang memandang mobil saya, tidak ada yang menjamah mobil saya. Tapi yang aneh adalah mereka menghindari mobil saya, tersibak jadi dua. Jadi saya di tengah itu puluhan kilometer bisa jalan terus. Kaum muda yang saya ajak itu namanya Yahya Novantoro, nama aliasnya Kartolo. Kencing di celana, ketakutan setengah mati dia, karena dia lihat semua dihancurkan. Itu demo besar-besaran untuk melengsarkan Golkar. Yang demo adalah P3 dan PD. Jumlahnya nggak terhitung lagi. Di situ saya melihat kuasanya luar biasa. Hanya detik itu, 1 detik langsung. Saudara, itu kan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin orang tidak melihat tapi bisa minggir? Bisa gak? Itu yang selalu saya pikirkan sampai hari ini. Bagaimana ya, matanya itu loh nggak melihat mobil saya tapi kok minggir? Minggir itu berarti kan lihat kan? Tapi kok nggak megang? Loh, dipegang aja kagak, saudara. Apalagi ngetok, ngebrak, enggak, saudara. Megang aja tidak. Itu seluruh jalan Pandaan Singosari seperti itu. Belum seperti sekarang ada jalur tengahnya. Dulu itu tidak ada jalur tengahnya, saudara. Tidak ada pembatas. Dia 2 arah, tapi tidak ada pembatas jalan. Kalau sekarang sudah dibatasi.
ada seperti ya kayak trotoar gitu, ada tanaman-tanamannya. Itu salah satunya, yang lain masih banyak. Sehingga saya bilang, Yahweh Yeshua Masih itu hidup, dia ada. Jangan tidak percaya. Mungkin saudara berkata, apakah saya? Bisakah saya juga mengalami seperti Bapak Gembala? Tidak semua orang terima 5 talenta. Ada yang terima cuma 2, ada yang 1. Saudara, Nabi Elia, Nabi Elisa, semua dipakai Yahweh. Mose, Yosua bahkan mengikuti Mose, sungai Yordan terbelah, tapi Yosua nggak pernah membelah Laut Merah. Apakah semua bisa seperti itu? Tidak. Nabi Elia bisa membuat terbelah sungai Yordan. Nabi Elisa bisa dengan jubah Nabi Elia dia pukulkan terbelah sungai Yordan. Tapi 50 nabi murid-muridnya ada yang bisa? Nggak ada. Dalam sejarah keselamatan tidak semua orang terima talenta yang sama. Tidak semua orang memiliki pengalaman hidup yang sama. Tetapi orang-orang tertentu dipakai Elohim dengan pengalaman yang luar biasa untuk bisa membagikan berkat itu kepada orang yang lain. Dan saudara percaya tanpa harus melihat. Saudara lebih berbagi. Saya harus melihat dengan mata kepala saya, baru saya percaya. Kalau saat itu saya berseru lalu tidak terbuka itu manusia, lalu mobil itu diangkat, dibakar biru warnanya, seperti yang saya lihat di tepi-tepi jalan itu, apa jadinya? Bisakah saya percaya kepada Yeshua Masih? Barusan di Amerika ada seorang penginjil, Christian Kirk, Charlie Kirk ya, yang ditembak ya. Lalu mulai ada pendeta 2 di Indonesia. Mengapa Tuhan tidak bisa melindungi Charlie Kirk? Ini bahaya ini, pertanyaannya seperti ini saudara. Mengapa Tuhan tidak melindungi dia? Lah kalau tanya seperti itu, Yeshua Masih waktu disalib, kenapa bapakmu kok tidak menyelamatkan kamu? Tidak mau turun dari salib, kirim malaikat. Ya gitu. Kalau mau bisa loh. Kenapa rasul-rasul semuanya harus mati? Martir. Pertanyaan seperti itu bahaya saudara. Jangan selalu berpikir, oh Yahweh lindungi saya, Yahweh lindungi saya. Kamu pikir kalau kamu minta dilindungi, pasti dilindungi. Boro-boro kamu berdoa minta dilindungi, pasti dilindungi. Bisa tidak kamu memberikan seluruh hidupmu kepada dia? Itu yang paling penting dalam hidup. Pasti dia melindungi saya dan saudara kalau dia masih punya rencana atas hidup kita. Kalau dia tidak punya rencana lagi atas hidup kita atau punya rencana yang lain, bahkan ketika dia merencanakan melalui kematian itu, dia akan berbuat sesuatu yang lebih hebat. Itu kedaulatannya dia. Jangan pernah mempertanyakan atau meragukan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita ini hidup bukan untuk bertanya. Kita hidup itu bukan untuk mikir-mikir penyebabnya apa, kenapa, alasannya kok saya seperti ini, tidak. Kita ini cuma dikasih tugas mengucap syukur dan bersukacita dalam setiap keadaan untuk setiap hal. Amin. Ya itu tugas kita. Banyak hal yang tidak kita mengerti. Saudara tidak usah ingin mengerti rahasia hidup ini. Hal yang sepele aja belum tentu saudara ngerti. Itu sebabnya kita ini hanya dituntut mengucap syukur dalam segala hal, bersukacita, kondisi apapun. Amin. Ya. Jadi ingat baik-baik, Elohim adil. Karena semua yang dia berikan, mau besar mau kecil, semuanya menuntut tanggung jawab yang sama, yaitu untuk mengembalikan semuanya kepada dia. Yahweh memberkati saudara. Amin. Silakan Pak Bupati. Silakan pejabat kudus maju ke depan.
Terima kasih Bapa untuk setiap perkataan, berdasarkan firman-Mu, berdasarkan janji-Mu, berdasarkan semua tulisan yang diilhamkan oleh Elohim di dalam Roh Kudus. Berguna untuk mengajar kami, menegur kami, membarui kehidupan kami. Terima kasih, Engkau baik, berbuat baik, dan selalu memberi yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur untuk apapun yang ada pada kami. Bahkan kami bersyukur untuk apapun yang tidak ada pada kami. Kami bersuka cita senantiasa dalam segala hal, dalam segala keadaan. Terima kasih, terima kasih. Engkau menjaga, Engkau melindungi, memberkati seluruh jemaat Bukit Hermon yang akan kami tinggalkan sementara. Baik yang tinggal di lokasi maupun jemaat yang tinggal di luar lokasi. Semua domba-domba milik-Mu, domba kesayangan-Mu yang Kau percayakan untuk dapat diajar, dibimbing, dididik di tempat ini, semua adalah milik-Mu. Engkau kasih, Engkau menjaga, Engkau melindungi, Engkau memberkati mereka semua, tidak terkecuali seorang pun. Terima kasih, terima kasih. Engkau kirim para malaikat Saman yang kudus, membentengi, memagari, menjaga kami, melindungi kami. Terima kasih, terima kasih. Materaikan setiap firman-Mu dalam hidup kami. Diberkati saudara-saudara kami akan melayani kami, membagikan tubuh dan darah anak domba ini. Kami siap memperingati kematian dan kebangkitan Yesus Mesias melalui roti dan anggur yang adalah janji yang dapat kami lihat, kami pegang, dan kami makan dan minum. Terpujilah Engkau demi nama Yahweh Yesus Mesias. Haleluya. Amin. Berluka di setiap waktu dalam hidupku, Yesus. Ku merindukan saat ini bersama. Jiwaku dan hatiku masalah di setiap waktu dalam hidupku. Merindukan saat ini bersama. Tak perlu kau kasih, Yesus kekasih jiwaku dalam hati.
pada perjamuan malam yang terakhir, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, dagingku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah dagingku, sebab barang siapa memakan tubuhku, dia tidak akan mati, tetapi hidup selama-lamanya. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur dalam persekutuan dengan daging anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yahweh Yesus Masiah kita makan. Terima kasih. Terima kasih. Angkat sawan beling dari kepala. Demikian juga sudah makan, Yesus mengambil cawan anggur, mengucap syukur, memberkatinya dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kalian memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yahweh Yesus Masiah kita minum. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Yesus. Dimanapun mereka adalah orang yang beribadah kepadamu. Terima kasih, dimanapun berada Engkau memberkati, menyertai kami semuanya. Kasih karunia rahmat anugerah Bapa selalu melimpah dalam hidup kami. Damai sejahtera Yesus Masiah memenuhi jiwa roh kami. Urapan Roh Kudus membarui sukacita keselamatan kami. Segala puji syukur hormat kebesaran kemuliaan hanya bagi Elohim kami. Demi nama Yahweh Yesus Masiah. Haleluya. Terima